Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Tentunya kalian sehat-sehat semuanya, bukan? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita dari hari ke hari, ya. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari kita membutuhkan tumbuhan, ya. Mulai dari bahan makanan semua dapat diperoleh dari tumbuhan sampai bahan bangunan, ya, didapat juga dari tumbuhan. Nah, dengan mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, tentunya kita akan lebih mengerti, lebih memahami dan mampu memanfaatkan tumbuhan itu semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, anak-anakku semua, kita mulai, kita bahas bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, perhatikan gambar. Ini ada gambar tumbuhan, ya. Diperlihatkan dari ujung bawah sampai atas. Ya, ada bagian akar, ya, yang ada di dalam tanah, kemudian bagian batang, ya, yang berdiri tegak, kemudian ada daun, ya, yang di situ diberi warna hijau biasanya, kemudian ada bunga, kemudian ada biji, ada buah. Nah, mari kita bahas satu persatu perbagian tumbuhan lebih detailnya agar kita dapat mengerti bagian tersebut beserta fungsinya dengan baik. Yang pertama, dari bagian yang paling bawah yaitu akar. Kita akan mempelajari akar. Apa sih fungsi dari akar tersebut, ya. Kita ketahui akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Meskipun ada beberapa akar yang tumbuhnya tidak di dalam tanah, ya, akar-akar khusus. Nanti akan ada penjelasannya, ya. Nah, apa saja fungsi akar? Akar yang tertanam di dalam tanah itu ternyata memiliki fungsi yang penting bagi tumbuhan. Fungsi yang pertama sebagai penegak tumbuhan, ya. Kita tahu tumbuhan hidup di dalam tanah, ya. Bagian akarnya menancap ke dalam tanah. Nah, tujuannya adalah agar tumbuhan tersebut tegak, ya, tidak ambruk. Nah, tanpa adanya akar maka tumbuhan akan ambruk atau jatuh, tidak berdiri tegak. Maka fungsi dari akar yang pertama adalah sebagai penegak tumbuhan. Fungsi yang kedua adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Nah, ini kita tahu tumbuhan itu tidak bisa bergerak kemana-mana, ya, tertancap di tempatnya di situ di dalam tanah, maka tumbuhan akan memperoleh makanan, ya, untuk proses tumbuh dan berkembangnya dengan cara menyerap air dan zat hara atau nutrisi yang ada di dalam tanah. Nah, tugas daripada akar adalah menyerap air dan zat hara tersebut dari dalam tanah untuk kemudian diolah, ya, melalui proses fotosintesis menjadi makanan bagi tumbuhan tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Bisa difahami? Oke, kita lanjut fungsi berikutnya, yaitu sebagai tempat cadangan makanan. Ya, ada beberapa tumbuhan menyimpan cadangan makanannya di dalam akar sehingga akarnya itu akan menggembung atau membesar. Di situ tersimpan cadangan makanan. Yang mana ini bisa dimanfaatkan oleh manusia juga sebagai sumber makanan. Nah, kira-kira itu 3 fungsi akar, ya, yang kita
bisa pahami, yang pertama sebagai penegak tumbuhan, yang kedua untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian yang ketiga sebagai tempat cadangan makanan. Selanjutnya akan pelajari jenis-jenis akar. Nah, ternyata tidak setiap tumbuhan itu memiliki akar yang sama dengan tumbuhan yang lain. Kita perlu tahu jenis-jenis akar tumbuhan. Yang pertama, jenis akar berdasarkan bentuknya. Ya, berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi dua. Yang pertama akar tunggang, yang kedua akar serabut. Bagaimana bentuknya, ilustrasinya? Nah, ini adalah akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji. Tumbuhnya tegak ke bawah dan dari akar utama keluar cabang akar. Jadi akarnya ada akar utama, kemudian dari akar utama itu keluar cabang-cabang akar. Nah, itu adalah akar tunggang. Ada akar utama, kemudian akar utama tersebut bercabang-cabang. Yang kedua, akar serabut. Nah, akar serabut bentuknya lebih kecil, ya. Dan serabut bentuknya adalah serabut, ya, merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama dan bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Ya, jadi tidak ada akar utama, akan tetapi langsung dari pangkal batang tumbuh bergerombol, membentuk seperti serabut. Nah, itu adalah jenis akar berdasarkan bentuknya. Nah, kalau akar tunggang, itu adalah untuk tanaman yang berkeping dua, bijinya berkeping dua. Kemudian untuk akar serabut adalah biasanya untuk tanaman yang bijinya berkeping satu atau monokotil. Ya, kalau akar tunggang untuk tanaman dikotil, akar serabut untuk tanaman monokotil. Lanjut, pembagian akar berikutnya, jenis akar berdasarkan fungsinya. Nah, ada beberapa jenis akar yang diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Yang pertama akar gantung, kemudian akar napas, akar papan, akar tunjang. Nah, ini ada contohnya. Akar napas, akar gantung. Nah, dari akar gantung dulu. Di gambar paling atas itu adalah contoh akar gantung. Misalnya itu pada tanaman beringin. Ya, kita tahu kalau pohon beringin itu ada akar-akar yang menjulang dari atas ke bawah, menggantung, maka disebut akar gantung. Nah, ini berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Kemudian di bawahnya adalah akar napas. Itu akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur yang berfungsi untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu. Nah, ini misalnya adalah pada pohon bakau. Ya, pohon bakau ini karena tempat hidupnya di daerah rawa-rawa, ya, pinggir pantai, maka dia perlu tambahan namanya akar napas untuk bernafas saat terendam air dan untuk mengeluarkan zat tertentu, misalnya garam, karena sering terendam air laut maka kelebihan garam maka harus dikeluarkan, salah satunya melalui akar napas tersebut. Kemudian di bawah pohon bakau itu ada akar papan, ya, bentuknya seperti papan, yang berlapis-lapis. Ini contohnya adalah pada tanaman kenari atau randu. Nah, ini fungsinya untuk membantu tegaknya tumbuhan tersebut. Ya, akarnya keluar berlipat-lipat seperti papan. Kemudian paling pojok bawah ada lingkaran hitam.
itu adalah contoh akar tunjang. Ya. Ini misalnya pada pohon pandan, tanaman pandan, itu ada akar yang keluar menunjang ke bawah. Ini fungsinya adalah sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Tanaman misalnya pandan itu kan berdaun banyak, lebat, kalau terhempas angin biar tidak roboh maka memiliki penahan berupa akar tunjang yang bentuknya menunjang ke bawah ke dalam tanah. Nah, itu adalah pembagian akar, jenis akar berdasarkan fungsinya. Oke, bisa difahami ya, sangat mudah. Selanjutnya, nah kita naik ke bagian batang. Nah, ini adalah bagian yang biasanya paling besar daripada sebuah tumbuhan. Nah, batang memiliki fungsi yang sangat penting ya bagi tumbuhan. Nah, batang ini merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, yang bentuknya paling besar dan paling kuat ya di antara bagian tumbuhan yang lain. Oke, apa saja fungsi batang? Yang pertama, mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Berarti ini melanjutkan tugasnya akar. Kalau akar tadi menyerap air dan garam mineral atau zat hara dari dalam tanah, maka kalau sudah masuk ke batang dilanjutkan oleh batang mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Nah, untuk kemudian di daun dilakukan proses fotosintesis. Jadi di dalam batang itu ada pembuluh atau jaringan pengangkut yang fungsinya mengangkut air dan garam mineral ke daun. Gitu kira-kira fungsi yang pertama daripada batang. Fungsi yang kedua, menopang bagian tumbuhan yang lain. Nah, ini jelas karena bentuknya yang paling kokoh, yang ukurannya paling besar, maka fungsi fungsi batang itu adalah menopang bagian tumbuhan yang lain, menopang cabang, ranting, daun, buah, bunga. Nah, itu semuanya ditopang oleh adanya batang agar tumbuhan berdiri kokoh. Ya, selanjutnya batang ada juga yang sebagai tempat cadangan makanan. Nah, beberapa tumbuhan menyimpan cadangan makanannya di dalam batang, misalnya kentang, kemudian sagu. Nah, itu adalah batang tumbuhan, ya, yang mana di dalamnya terdapat cadangan makanan. Baik, itu adalah fungsi batang. Sekarang kita lanjutkan jenis-jenis batang. Yang pertama, batang berkayu. Nah, kemudian batang basah, kemudian batang rumput. Nah, batang berkayu. Nah, gambar paling kiri. Nah, batang jenis ini, batang berkayu, memiliki tekstur yang keras, ya. Bentuk sifatnya keras, ya. Keras, mengandung kambium, yang merupakan ciri utama dari batang berkayu. Nah, kambium itu berfungsi terdapat di antara pembuluh angkut, pembuluh angkut xilem dan floem. Nah, kambium ini fungsinya untuk memperbesar batang. Nah, kita tahu batang berkayu itu tumbuh membesar. Nah, tumbuh membesarnya itu karena pertumbuhan daripada kambium. Nah, yang perlu kita tekankan di sini, batang berkayu itu memiliki
tekstur yang keras, ya. Nah, kayu kita tahu dapat kita manfaatkan untuk membuat berbagai macam kebutuhan kita sehari-hari, ya, membuat meja, kursi, ya, untuk mebel-mebel yang lain, kemudian bisa juga untuk bahan bangunan. Nah, kayu sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian ada batang rumput. Nah, ini misalnya pada tanaman padi, ya, dan jenis rumput-rumputan yang lain, ya. Batangnya teksturnya tidak keras, lunak, dan ada rongga di dalam batang tersebut. Nah, itu adalah batang rumput. Kemudian ada batang basah. Nah, batang basah ini teksturnya lunak karena di dalam batang tersebut mengandung banyak air. Nah, batang ini mudah patah dan mudah roboh. Nah, misalnya ini pada sayur-sayuran memiliki batang basah, misalnya seledri, sawi, bayam, kangkung. Nah, itu adalah contoh batang basah. Baiklah, kita lanjutkan bagian yang atas, yaitu daun. Bagian tumbuhan daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran, ya, dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Nah, biasanya daun berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun atau klorofil. Akan tapi beberapa tumbuhan tidak berwarna hijau karena jumlah klorofilnya yang berbeda-beda. Nah, sekarang apa fungsi daun? Yang pertama adalah tempat terjadinya fotosintesis. Nah, ini adalah proses yang sangat penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Dengan berfotosintesis, tumbuhan akan dapat menghasilkan makanannya sendiri, ya, melalui proses fotosintesis dengan mengolah air dan zat hara dari dalam tanah ditambah dengan sinar matahari. Ya, dengan bantuan sinar matahari terjadi proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan daripada tumbuhan. Yang kedua, sebagai organ pernafasan, ya, di dalam di bagian daun itu ada stomata, ya, yang berfungsi untuk keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida daripada tumbuhan tersebut untuk proses pernafasan. Kemudian fungsi daun yang ketiga adalah tempat terjadinya transpirasi atau keluarnya uap air, ya. Tumbuhan jika kelebihan air maka akan menguapkan air tersebut. Nah, namanya proses transpirasi. Nah, itu juga terjadi pada daun. Nah, kita lanjutkan bagian-bagian daun. Nah, daun terdiri atas beberapa bagian, mulai dari yang paling bawah adalah tangkai daun, kemudian ada pelepah, kemudian bagian tulang daun yang bentuk daun. Nah, biasanya ada tulang daunnya kelihatan kayak urat-urat itu. Kemudian ada helai daun. Nah, dari sini nanti akan kita kelompokkan jenis-jenis daun. Nah, salah satunya adalah berdasarkan tangkai daun, kemudian berdasarkan helai daun. Yang pertama, jenis-jenis daun berdasarkan tulang daun. Berdasarkan tulang daunnya, bentuk tulang daunnya, daun dibedakan menjadi daun menyirip, menjari, melengkung, sejajar. Nah,
Gambarannya seperti ini, tulang daun melengkung. Nah, tulang daun melengkung misalnya pada tanaman sirih, kemudian eceng gondok. Kita perhatikan tulang daunnya adalah berbentuk melengkung. Kemudian tulang daun menjari. Nah, bentuk tulang daunnya seperti jari kita kalau kita renggangkan. Nah, misalnya ini ada pada tanaman pepaya, kemudian singkong. Ya, kita perhatikan tulang daunnya itu berbentuk seperti jari kita, ya, jari tangan kita yang direnggangkan, maka disebut menjari. Kemudian menyirip. Nah, ini tulang daunnya bentuknya seperti sirip ikan, ya, bentuk huruf V. Nah, misalnya ini pada daun jambu, kemudian daun mangga. Nah, bentuk tulang daunnya adalah seperti sirip ikan membentuk huruf V. Kemudian tulang daun sejajar. Nah, ini tulang daunnya lurus, ya, lurus sejajar dengan yang lain. Nah, misalnya ini pada tanaman padi, jagung, tebu, dan sebagainya yang bentuk daunnya memanjang, biasanya tulang daunnya adalah sejajar. Oke, kita bisa pahami ya. Kita lanjutkan jenis daun berdasar jumlah helainya. Nah, berdasarkan jumlah helainya, daun dibedakan menjadi daun majemuk, kemudian daun tunggal. Nah, ini daun tunggal contohnya adalah daun mangga, ya. Daun tunggal artinya daun pada satu tangkai daun itu hanya terdapat satu helai daun. Itu yang disebut dengan daun tunggal. Nah, kemudian daun majemuk itu dalam satu tangkai daun memiliki beberapa helai daun, ya. Saya ulangi lagi, daun tunggal dalam satu tangkai daun hanya terdapat satu helai daun, satu lembar daun saja. Nah, pada daun majemuk terdapat beberapa helai daun pada tiap tangkai daun. Nah, misalnya ini daun tunggal adalah contohnya daun mangga, daun jambu, daun jeruk. Jadi satu tangkai satu helai daun, satu lembar daun. Nah, contoh daun majemuk misalnya putri malu, kemudian daun kelapa. Nah, dalam satu tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Nah, itu adalah daun majemuk. Jadi berdasarkan jumlah helainya, daun majemuk ada daun tunggal. Nah, itu adalah pembahasan kita sampai saat ini. Kita lanjutkan untuk bagian bunga, buah di kesempatan berikutnya. Nah, semoga ini 3 bagian yang pokok dulu, yaitu bagian akar, batang, dan daun ini bisa kita pahami terlebih dahulu untuk kemudian nanti kita lanjutkan pada bagian-bagian tumbuhan berikutnya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita agar kita semakin mengerti, ya, akan tumbuhan dan memanfaatkannya, dapat memanfaatkannya dengan baik. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.